kebanyakan dari investor tidak memahami tentang resiko drawdown dari portofolio. Jadi portfolio itu kita bisa tentukan setiap kali trading itu berapa persen maksimum risk yang bisa ditanggung. Apakah 2%, apakah 5%, apakah 10% dari total portfolio. Jadi kalau misalnya kita punya 1 miliar, kalau kita menganut 5%, berarti per trading itu tidak boleh lebih dari 50 juta loss-nya. Baik itu floating maupun yang sudah realize. Dan itu harus disiplin ya? Itu harus disiplin. Karena hanya itulah yang akan membuat kita selamat ketika menghadapi market crash. Mungkin kita kena beat 15% portfolio, tapi kan kita punya 85% untuk recovery ketika harga sudah selesai turun di bawah. Dan itu hasilnya berulang akan nyelamatin kita. Saya udah buktiin 2008, 2020 itu semua selamat. Tapi kalau misalnya Anda yang belinya juga saham-saham yang terlalu overweight ya, terlalu besar di konglomerasi, saham-saham yang ngasih dividen yang backbone cuma 20%, terus Anda tidak mau stop loss, Anda tidak mau ngitung risknya, itu begitu diseret, portofolio Anda bisa kehajar 40-60%, sisanya cuma 30%. Lalu kebanyakan orang yang sudah panik, 90% dari mereka akan cut loss ketika harga itu lagi bleeding di bawah, dan setelah cut loss minggu depannya terbang dan mereka udah nggak punya duit. Oke, cut loss-nya karena panik, bukan karena memang sudah di set dari awal cut loss dan gimana. itu pun sudah terlambat, damage-nya sudah gede, dan dia cut loss di saham-saham yang juga susah untuk kembali ke harga semula. Aduh. Sisa uang 30% pun mau ditaruh di saham yang terbaik di Indonesia pun nggak akan bisa recovery, karena naiknya harus mungkin 300% kan gitu. Oke. Menarik. Gitu. Ini tentu yang harus kita ingat gitu ya teman-teman yang mungkin masih bingung nih kemarin. Nah ini bisa untuk evaluasi kemarin teman-teman gimana strategi investasi ataupun tradingnya. Nah kemudian kalau kita lihat sendiri untuk ngambil ataupun menentukan saham yang layak untuk masuk dalam wishlist atau watchlist kita, Pak Gema mungkin ada sedikitnya yang bisa diberikan. Satu fundamental itu yang paling utama. Market Indonesia ini adalah market saham-sahamnya harus bergerak secara hype. Jadi kita harus bisa tangkap hype-nya apa. Misalnya hype-nya konglomerasi, ya sudah kita harus lihat konglomerasi apa yang terbaik. Oh grupnya Pak Prayogo misalnya ada BRPT dan lain-lain. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ada macam-macam kan, apa sektornya yang relate dengan hype global. Oke, karena nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Itu adalah makronya kita lihat ya. Terus kemudian secara what-nya, fundamentalnya kita perhatikan dong yang kira-kira di forecast sama orang yang seksi ini artinya targetnya itu masih jauh di atas 30-40%. Nah kita bisa mainkan. Nah kemudian kita juga lihat money flow-nya di situ seperti apa. Baru kita perhatikan nanti dari sektoral itu top down ya. Terus kemudian udah pilih sahamnya. Terus secara teknikalnya itu di harga berapa yang murah. Dan baru nanti di dimensi yang berikutnya itu adalah tanggal berapa saya bisa beli. Itulah Astronaci bermain di situ gitu. Jadi berarti kita bisa ngintip-ngintip dong ya apa yang kemudian Astronaci mungkin bisa rilis tiap minggu atau tiap bulan. Betul. Dan kita juga perhatikan kayak jangan lupakan sektor yang memang atau saham yang memang menjadi backbone-nya IHSG itu apa. Market leadernya apa. Nah itu yang kita perhatikan. Dan itu kan seasonal gitu. Nggak setiap waktu sama gitu. Oke, ini menarik juga karena kemudian biar kita dari watchlist-nya aja sudah tertata gitu. Kita sudah tahu apa yang kemudian tinggal eksekusinya nanti ya lagi-lagi bisa dipertimbangkan lagi ya sesuai dengan profil risiko masing-masing. Kemudian Pak Gema, kayaknya sudah cukup banyak tuh soal saham-saham yang serius-serius. Saya mau geser dikit lah yang agak santai gitu ya. Kalau harus, ya masih soal saham sih, harus mengoreksi satu narasi saham populer, kalaupun ada. Narasi apa yang pengen Pak Gema luruskan? Yang mungkin sering beredar di masyarakat, sering beredar di kalangan anak-anak muda, ada nggak? Saham itu bukan untuk tempat pelarian. Jadi kalau bisnismu lagi susah, lalu Anda berpikir bahwa aku akan bisa merubah nasib lebih baik di pasar saham. Betul. Ya kan? Nasibmu akan lebih buruk. Dia nggak tahu aja cerita yang lebih parah dari itu ya. Benar. Jadi saham itu sebenarnya adalah untuk pemanis supaya bisnis kamu yang ada sekarang dapat modal tambahan. Jadi bukan menjadi main, terus kemudian Anda bisa ikut-ikutan, bisa gila-gilaan, cari saham-saham yang naiknya sampai ribuan %. Itu jackpot. Dan jackpot itu tidak datang tiap hari. Dan kita harus tahu bahwa paradigma yang selalu salah selama ini adalah mereka berpikir kalau saham itu hijau, mereka akan makin terus tambah posisi. Hati-hati, nanti ada posisi tertentu memang untuk orang mau cuci barang itu market itu akan diangkat bersamaan dan semua saham-saham yang bergoreng-goreng ria itu akan naik bersamaan lalu didump.
Nah, Oke. ini harus hati-hati. Itu harus hati-hati, saham bukan pelarian. Bukan pelarian. Nah, ini boleh digarisbawahi ya, apa yang kemudian dari Pak Gema tadi. Oke, kita bergeser ke Mas yang santai-santai lagi, gitu ya. Dari trivia Pak Gema boleh dipilih ya, dan mungkin kalau ada penjelasan singkatnya boleh aja alasannya. Yang pertama, trading atau investasi? Saya trade fasting. Trade fasting. Apa itu Pak Gema? Jadi trading dan investing. Misalnya saya beli saham satu BBRI misalnya, dari harga sekarang saya yakin harga akan ke 6.400. Saya akan aim itu 6.400. Anda percaya atau enggak terserah, tapi itu portofolio saya. Lalu menurut saya regulator sudah bekerja dengan baik untuk mencoba untuk comply. Itu compliance sudah dilakukan ya, apalagi dengan Bu Kiki sekarang ada di OJK juga. Beliau sangat concern saya rasa, dan Pak Purbaya juga concern untuk mengurus hal-hal inilah. Artinya mereka juga bukan resist dan mereka juga mencoba mengakomodir. Jadi kalau sampai MSCI ini mintanya lagi kebangetan ya, minta macam-macam lagi, menurut saya itu sudah bukan lagi permintaan normal. Betul. Tapi ini ada permainan sebenarnya untuk menjagal market kita dengan alasan politik dan seterusnya. Yang mana kita sebenarnya tidak terlalu fokus ke sana. Jadi topik pembicaraan kita adalah apakah MSCI yang diminta itu cukup terlalu banyak? Yes, menurut saya normal ya, masih normal. Tapi kalau lebih dari ini ya you have something gitu. Dan pemerintah menurut saya melalui regulator kita sudah mencoba yang terbaik untuk mengikuti. Jadi saya rasa ya sudah selesai gitu. Dan sekarang valuasi dari saham-saham kan udah terdiskon luar biasa. Saya yakin mereka juga mulai masuk, apalagi rupiah juga sedang melemah. Mereka murah sekarang kalau mau beli saham kita. Oke. Gitu. Oke. Ini tentu menjadi catatan tersendiri. Nah, kalau nyinggung rupiah dikit, Pak Gema kan kita, kemarin bahkan sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah begitu ya, 17.700-an. Sebetulnya apakah kita memang harus worry itu kah, atau ini masih on the track? Kalau saya bilang ini sudah masuk tahap worry. Karena sweet spotnya rupiah itu di 15.000. Makanya kenapa Pak Purbaya mau bawa ke 15.000. Saya ada hitungannya. Nah, kalau dia di 17.800, itu kita banyak orang bilang begini, oh rupiah kalau melemah makin bagus, ya kan? Itu ngawur, karena dia nggak punya data. Data yang benar adalah kalau rupiah 17.800 itu kita aja udah kira-kira 1.600 sampai 2.000 triliun kerugiannya, ya. Yang kedua, kalau misalnya kita bicara bandingkan antara untung dan ruginya, pada saat rupiah di 17.800 itu kira-kira 1 rupiah keuntungan dari hasil ekspor itu harus kita konsekuensinya 1,8 rupiah kerugian kita. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah baik-baik saja, tidak. Tapi analisisnya Astronaci kita masih punya resiko ke 18.220. 18.220 di akhir tahun ini? Iya, di tahun 2026 ini. Ya mudah-mudahan saya salah gitu. Karena saya berharap untuk urusan IHSG doain supaya saya benar. Tapi kalau untuk urusan rupiah doain saya salah gitu. Oke, jadi memang ya worry, tapi tetap kita lihat bagaimana kemudian upaya ataupun intervensi ya dari untuk menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian kalau kita lihat selain MSCI, Pak Gema, FTSE juga di akhir pekan kemarin ya ini mengeluarkan 4 sahamnya dari indeks gitu ya. Ya ada salah satu yang besar, ada DSSA lah kalau bisa kita sebut. Kalau FTSE ini segitu signifikannya nggak? Atau mungkin saya rasa tidak ya. Tidak separah MSCI, karena memang yang cukup dekat dari 10 tahun terakhir itu adalah Morgan Stanley. Composite Index itu cukup gede. Walaupun belum kasus inilah. Saya masih ingat 5-6 tahun yang lalu, setiap kali ada satu saham di reshuffle di MSCI itu market kita gerak gitu 2-3%. Tapi bukan yang kayak gini, yang sampai demam 5-6% turun, nggak kayak gitu. Jadi kalau FTSE tidak terlalu berdampak, tapi kan ini kan gerombolan ikut-ikutan sebenarnya, kan ngeselin gitu ya kalau misalnya dia belakangan suka ikut-ikutan. Nah ini sama dengan kayak misalnya kredit rating kita diturunin lah, Fitch misalnya outlook-nya negatif ya, sama sebenarnya ini bicara tentang trustworthy investor asing kepada Indonesia gitu.